Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran dalam berpikir untuk mengulas materi pada hari ini. Semoga diberi kecermalangan kita dalam memahami materi pada hari ini ya. Oke, sebelumnya, mari anak-anak kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang telah Ibu siapkan. Jadi hari ini kita akan belajar pada KD 3.1 yaitu kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Jadi anak-anak, silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Nanti anak-anak menyimak, kemudian jika ada yang kata-kata yang penting tolong digarisbawahi. Oh ya, Ibu hampir lupa. Hari ini silakan anak-anak absen terlebih dahulu di WA grup ya, jangan lupa. Anak-anak, para ahli sejarah mengatakan bahwa masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sebagai zaman jahiliyah. Pengertian zaman jahiliyah itu secara bahasa itu berasal dari kata jahil yang merupakan turunan dari kata dasar bahasa Arab jahala yang berarti bodoh. Sebagian orang juga mengatakan bahwa zaman jahiliyah itu adalah zaman kebobrokan moral manusia, di mana ada sebagian atau seluruhnya, hampir seluruhnya itu melakukan perbuatan negatif, tetapi di sisi lain mereka itu juga ada segi positifnya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian, zaman jahiliyah itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode pertama, di mana pada masa itu, zaman periode pertama jahiliyah itu masanya sangat panjang sekali, sehingga tidak diketahui hal ihwalnya atau seluk-beluknya. Dan sebagian masyarakatnya itu sudah lenyap atau sudah meninggal, jadi informasinya tidak banyak diketahui. Kemudian yang kedua adalah zaman jahiliyah periode kedua, di mana pada masa itu terjadi sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Dan zaman jahiliyah yang periode kedua inilah yang kita kenal sampai saat ini. Nah, Ibu mau menayangkan PPT, silahkan disimak ya anak-anak. Tolong dicermati. Dan jika ada kata-kata yang penting, silahkan dicatat di dalam buku catatan anak-anak. Anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari zaman jahiliyah itu seperti apa, kita masuk pada pembahasan keadaan bangsa Arab itu sebelum mengenal Islam atau sebelum masuknya Islam. Jadi, bangsa Arab sebelum Islam itu sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Nah, anak-anak harus tahu negeri Arab itu di sebelah mana. Jadi, negeri Arab itu adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat
itu berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib, Laut Merah, dan terusan Suez. Nah, keadaan Arab, khususnya daerah Mekah itu terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah, sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang-orang Arab itu dikenal sebagai orang yang keras, kemudian kekuatan, keperkasaannya. Orang-orang di Arab di sana itu juga dikenal dengan keuletannya dan keberaniannya. Itu dijadikan sebagai modal utama dalam bertahan di alam gurun pasir. Orang-orang Mekah itu dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Artinya mereka itu sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Dari kebiasaan mengembara tersebut membuat orang-orang Arab Mekah itu senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka, sehingga mereka itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Bahkan mereka itu senang hidup mengelompok yang bergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Jadi kabilah-kabilah nanti itu juga ada yang berseteru. Kemudian ini lebih masuk kepada ciri zaman jahiliyah. Jadi orang-orang Arab itu tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita itu dinilai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat untuk melakukan pekerjaan yang berat. Mereka itu memandang sebelah mata sosok seorang perempuan, atau derajat wanita pada zaman dahulu itu lebih rendah dari derajat laki-laki. Bahkan mereka mengatakan seakan suatu bencana besar itu datang atau sebagai aib jika tidak mempunyai anak laki-laki. Dari segi keyakinan, bangsa Arab itu mempunyai keyakinan yang dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka itu percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Ad-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Anak-anak bisa membuka Al-Qurannya, kemudian cari Quran Surat Ad-Jathiyah, lalu anak-anak baca dan pahami isinya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang mengakui adanya Tuhan. Tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, mereka itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Hal ini juga termaktub dalam Quran Surat Al-Qaf, surat ke-50 ayat 15. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah itu memiliki berhala sendiri-sendiri. Misalnya, kabilah Kalab di Daumatul Jandal itu memiliki berhala yang bernama Wat. Kemudian, kabilah di Zaman semuanya itu menyembah Yagut dan Ya'ud. Kabilah Sakif di Taif itu menyembah Lata. Kabilah Quraisy di Kinanah itu menyembah Uzza. Dan berhala itu juga mempunyai pemimpin dari segala berhala, dinamakan berhala Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Dan golongan yang terakhir adalah golongan yang lain. Artinya golongan ini tuh cenderung mengikuti ajaran Yahudi atau Nasrani dan Sabiyah. Tetapi ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam itu bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab itu masih memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam itu digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah tradisi keilmuan, yang kedua adalah berdagang, yang ketiga
bertani, yang keempat itu bersyair, yang kelima itu menghormati tamu, dan yang keenam itu adalah menepati janji. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah tradisi keilmuan. Jadi, bangsa Arab pra-Islam itu telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Buktinya apa? Yaitu dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ilmu astronomi ini seiring berkembangnya waktu juga berkembang di bangsa Arab. Hal ini karena bangsa Babilonia itu pernah diserang oleh bangsa Persia. Kemudian ilmu astronomi ini dikenalkan kepada masyarakat di sekitar atau orang-orang bangsa Arab semuanya itu dikenalkan dengan ilmu astronomi. Bukan hanya ilmu astronomi saja, tetapi juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, kemudian tanggal-tanggal kelahiran dan takbir mimpi. Orang Arab itu menemui keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah berdagang. Masyarakat Arab, khususnya yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Hadar, mereka itu hidup dengan berdagang. Mereka itu melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas, mereka itu pergi ke negeri Syam atau Syria, dan pada musim dingin, mereka itu pergi ke negeri Zaman. Pada masa itu juga telah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukas. Pasar Ukas ini dibuka pada bulan-bulan yang bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan apa? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah bertani. Bertani ini dilakukan oleh masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Mata pencariannya itu bukan hanya sekedar bertani, tetapi juga berternak. Poin keempat adalah bersyair. Jadi syair itu menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Terbukti di mana pada pasar Ukas itu mereka itu tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi mereka juga mengadakan pagelaran kesenian seperti qasidah-qasidah hasil gubahan dari sastrawan Arab. Syair itu menjadi masalah mafakir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Yang kelima adalah menghormati tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Masyarakat Arab itu berpedoman seperti itu. Jadi, mereka itu berlomba-lomba untuk memuliakan tamu, bahkan dengan segala harta benda mereka. Bangsa Arab pra-Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu. Bagus ya, memuliakan tamu itu. Kemudian, poin yang terakhir adalah menepati janji. Jadi, bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Dan melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka sendiri. Ini adalah sisi positif dan sisi negatif dari adanya zaman jahiliyah bagi bangsa Arab pada masa itu. Anak-anak bisa mencermati ya. Anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau menyimpulkan sedikit ya. Jadi, kebudayaan masyarakat Mekah pra-Islam itu ada 2 sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya itu antara lain masyarakat Mekah itu sering melakukan perjudian, mabuk-mabukan, perbudakan. Kemudian sisi positifnya mereka itu melakukan perdagangan, melakukan kegiatan bertani, menepati janji, menghormati tamu, dan tradisi keilmuannya itu semakin berkembang. Nah, Ibu rasa cukup. Anak-anak silahkan dipelajari kembali dalam buku. Kemudian ada tugas untuk anak-anak. Slide berikutnya Ibu akan tampilkan tugasnya seperti apa.
Anak-anak, di penghujung pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa setelah belajar secara bersama-sama. Sebelumnya, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau dalam ucapan maupun dalam gerak-gerik Ibu. Tolong dimaafkan ya. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.